Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fauzi Gusrianto dengan NIM 120203150003. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya yang berjudul uruf. Ya, yang pertama itu definisi dan landasan hukum uruf. Secara bahasa, kata al-uruf bermakna al-karim, al-ihsan dan ar-rifku, yang semuanya bermakna kebaikan. Di mana ya? Secara istilah, para ulama mendefinisikan al-uruf sebagai berikut, yang artinya sesuatu yang telah bersemayam dalam hati nurani berdasarkan pertimbangan akal yang sehat serta bisa diterima oleh hati nurani yang fitrah. Al-uruf adalah keadaan yang sudah tetap dalam hati manusia, dibenarkan oleh akal dan diterima oleh tabiat yang sehat. Definisi ini menjelaskan bahwa perkataan dan perbuatan yang jarang dilakukan dan belum dibiasakan oleh sekelompok manusia tidak dapat disebut sebagai uruf. Begitu juga hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan namun ia bersumber dari nafsu dan syahwat, seperti minum khamar dan seks bebas, yang sudah menjadi sebuah tradisi sekelompok masyarakat, tidak bisa dikategorikan sebagai uruf. Artinya uruf bukanlah suatu kebiasaan yang menyimpang dari norma dan aturan. Menurut Abdul Wahab Khalaf, uruf adalah apa saja yang dikenal dan dibiasakan oleh masyarakat serta dijalankan secara kontinu, baik berupa perkataan dan perbuatan ataupun meninggalkan suatu perkara yang dilarang. Selanjutnya yaitu landasan hukum uruf, kaidah fikhiyah terkait dengan uruf. Adapun landasan hukum uruf, para ulama sepakat bahawa uruf harus berdasarkan pada Al-Quran dan hadis dan ijma' dan dalil akli. Adapun hujahan uruf sebagai sumber istinbat hukum memiliki dasar dari dalil-dalil berikut, yang artinya jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Quran surah Al-A'raf ayat 199. Melalui makna ayat tersebut, umat Islam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ma'ruf. Arti kata ma'ruf adalah kebaikan dan dilakukan secara berulang-ulang menggunakan ajaran agama Islam sebagai prinsip panduannya. Kemudian dari hadis Nabi yang berbunyi, apa-apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka ia adalah baik pula di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan apa-apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin, maka ia adalah buruk pula di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Lalu Abdullah bin Mas'ud menyampaikan, jika ada atau kebiasaan yang dilakukan oleh umat Islam harus sejalan dengan tuntutan hukum Islam secara umum, yakni sesuatu yang telah baik di mata masyarakat akan menimbulkan kesulitan dan keterbatasan dalam kehidupan sehari-hari. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 6, yang artinya Allah tidak akan mempersulit kamu, tetapi Dia ingin menyucikan kamu dan melengkapi nikmatnya untukmu sehingga kamu bersyukur. Berdasarkan dalil kehujahan uruf di atas sebagai dalil hukum, maka ulama merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan uruf, di antaranya yaitu yang artinya adat kebiasaan dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum. Selanjutnya yaitu pembagian bentuk uruf. Yang pertama itu al-uruf qauli, yang kedua al-uruf amali, yang ketiga selanjutnya yaitu al-uruf umum. Selanjutnya itu al-uruf khas, khusus, al-uruf yang sahih, al-uruf yang fasid. Selanjutnya itu persyaratan penggunaan uruf sebagai dasar hukum. Syarat uruf yang bisa diterima oleh hukum Islam yaitu yang pertama, tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut baik dalam Al-Quran dan Sunnah. Kedua, mengandung maslahah. Yang ketiga, berlaku pada orang banyak. Empat, sudah berlaku lama. Yang kelima, tidak bertentangan dengan syarat dalam transaksi atau akad.
Yang selanjutnya yaitu uruf dalam pandangan empat mazhab. Para ulama sepakat bahawa uruf sahih dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Malik menerima uruf sebagai sumber hukum Islam. Kita bisa melihat beberapa karya Imam Malik seperti Al-Muwatta, Al-Muwaddawah dan Fathah Al-Ali Al-Malik berdasarkan hukum-hukumnya pada kemaslahatan umum. Selanjutnya itu kesimpulan dari materi saya itu al-uruf merupakan kebiasaan yang sudah diamalkan masyarakat dan dianggap baik. Dapat berupa ucapan ataupun perbuatan yang tidak melanggar hukum Islam. Tetapi apabila kebiasaan itu berlawanan dengan hukum Islam, maka akan dijatuhkan dengan dalil-dalil yang ada pada syarak. Dalam bahasa Indonesia al-uruf sering disamakan dengan adat. Jadi al-uruf itu bisa kita katakan dalam kebiasaan orang Indonesia pada umumnya itu al-uruf itu disamakan dengan adat istiadat atau kebiasaan pada umumnya. Terima kasih, itulah mungkin penjelasan dari saya mengenai tentang uruf. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.